Halo bro, kembali lagi di channel kita SG Otomotif. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, seperti biasa di video kali ini kita mau nge-review lagi nih. Untuk mobilnya, mobil yang udah lumayan tua juga ya, udah dibilang mobil klasik lah. Kalau kemarin kan kita nge-review mobil klasik itu Kijang. Yang kalian belum lihat bisa lihat di video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau nge-review mobil yang hatchbacknya. Kalau kemarin kan tipe Kijang itu kan kalau nggak salah SUV ya. Kita sekarang mau nge-review hatchbacknya. Nah, sekarang kita ini di daerah Ciapus ya, di base campnya markasnya komunitas mobil klasikan juga, salah satunya yaitu SOB Starlet orang Bogor. Nah, jadi yang kalian udah lihat, kita mau nge-review mobil Starlet yang di samping ini nih, punyanya Om Boim nih. Om Boim nih, makasih banyak nih udah boleh main-main sambil nge-review nih. Sama-sama. Om, nah untuk mobilnya sendiri ini basicnya Starlet tahun berapa, tipe apa nih Om? Untuk unit Starlet ini tahunnya tahun 93 SEG, tipe SEG. Nah untuk mobilnya sendiri udah dipegang berapa lama nih Om? Kebetulan kalau nggak salah itu saya pegang dari 2012 akhir ya. Jadi belum lama juga ya, kurang lebih sekitar 8 tahunan lah baru pegang. Nah waktu ngambil pertama mobil ini tuh gimana nih Om? Maksudnya mobilnya standar apa emang udah dimodif gitu? Kalau pertama ngambil itu awalnya masih standar ya, standar. Di belakang masih orsinilan gitu standar. Nah kan sekarang yang kita lihat kan udah ekstrim kayak gini nih, kelihatannya udah ekstrim lah, cukup ekstrim. Nah Om, dari Om ngambil standar itu perjalanannya historisnya gimana tuh bisa sampai kayak gini nih? Itu pertamanya apa dulu yang dimodif gitu dari eksteriornya nih? Oh, dari pertama itu pas pertama pegang itu ya kita upgrade di masih pelek masih normal ya, di sini pakai normal ya, pelek cuma yang agak ekstrim pakai ring 17. Nah, jadi perjalanan ke sini ngikut-ngikut apa namanya? Sharing sama teman-teman di bengkel juga. Akhirnya ketemu tuh dari main pelek lari ke main audio. Nah kebetulan itu audio itu mungkin ini ke berapa yang kalinya ya upgrade-nya gitu ya, saya juga lupa lagi. Nah setelah itu di main audio larilah, kebetulan saya sharing ada di bengkel teman juga, tepatnya di Ciapus juga di Bonansa Garage ya. Kita sharing ngobrol-ngobrol malam tuh sambil ngopi, itu ketemulah idenya itu dari spontanitas, nggak direncanain ya. Dari awal tadinya mau upgrade pintu doang, pintu depan doang, di ibaratnya kayak Lambor lah gitu ya. Dari pintu depan itu akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya lari ke pintu belakang, ke bagasi, semua sampai ke kap. Jadi idenya itu nggak direncanain, cuma spontanitas aja gitu. Dari awalnya kita cuma yang awal dari pintu depan doang, akhirnya sedikit ya merambat. Cuma emang sebelum ke pintu itu kita kalau nggak salah pasang sunroof dulu ya. Oh iya. Pasang sunroof dulu, barulah lari ke pintu. Dari pintu baru tuh makanya sampai sekarang ini itu pengerjaannya pun karena apa, idenya kita masih namanya percobaan ya, ibaratnya nyoba-nyoba terus, pengennya tuh kayak aksesorisnya itu pelengkap di pintu-pintunya itu kita nggak beli di toko, jadi waktu butuh banyak untuk percobaannya gitu. Nah, jadi seperti itu untuk perjalanannya ya, dari mobil ini pertama diambil sama Om Bois nih. Oh iya, untuk mobil ini ada namanya Om ya? Oh iya, ini kebetulan namanya itu dari awal pertama ya dinamanya si Donto Ayah gitu. Nah sekarang kita mau nge-review detailnya nih dari eksterior depan nih Om. Kalau depan ini kayaknya kan bumper Starlet standar kan lampunya nggak sebanyak ini kali ya, lampu bawahnya ini nih. Nah ini untuk bumper diapain nih Om? Untuk bumper itu emang bumpernya masih bawaan Starlet ori, cuma kita custom sedikit.
custom itu panjangnya itu kita lebihin kurang lebih 4 sampai 5 cm kalau nggak salah. Nah, untuk fog lampnya sendiri kita ambil fog lampnya sendiri itu yang ori kita copot, pasang lagi kita ya niru dikit lah kayak mobilnya Grid ya, Yakuza gitu ya, pakai 2. Kebetulan headlampnya juga fog lampnya itu kita ambil dari apa ya ini ya. Sebenarnya nggak kita yang murah meriah aja dibanding ngambil dari fog lamp bawaannya si unit Starlet sendiri gitu. Nah itu jadi bumper panjang, nah di sampingnya juga di custom fog lamp dari yang mobil lain aja gitu. Kalau untuk fungsionalnya, fungsi nggak Om itu semua lampu? Itu kebetulan kita pasang ya setidaknya harus fungsi semua. Jadi fungsi semua, kalau fog lamp itu nyala semua gitu. Jadi ada kegunaannya juga semua. Jadi fungsi semua. Kalau misalkan kita kalau nggak bisa difungsiin, nggak aktif ya percuma gitu ya. Kan ada juga yang cuman untuk gaya-gayaan doang, nggak difungsiin gitu ya. Oh iya, kalau misalkan kalau aktif sih nyala semua. Untuk custom di headlampnya depan atas juga Proji kita pasang nyala semua, aktif semua kok. Lampu depan juga udah full custom ya Om? Full custom semua itu. Kalau untuk warna lampu Proji-nya apa Om? Itu lampu Proji kalau nggak salah itu warnanya merah yang ada yang Proji merahnya. Nah kan body kan aslinya warna apa nih Om body Om? Kalau untuk body itu orinya itu dulu bawanya warnanya abu ya, warna standarnya abu. Nah ini kita custom jadi warnanya berubah jadi coklat itu setelah semua dirubah tampilannya, baru kita lari terakhir di finishing di clear ya, di warnanya semua ganti semua. Nah untuk bodinya kan warnanya udah, kalau kelihatan di matahari kan udah beda nih Om nih. Kalau kelihatan di matahari tuh kayak ada warna-warna lain tuh. Nah itu diapain tuh Om catnya? Itu kita pakai warna dasar sih tetap coklat. Cuma kita kebetulan saya nyari itu kira-kira kalau untuk Starlet itu kan idenya itu kan kita warna yang banyak itu kan silver, merah, abu gitu. Nah ini kebetulan saya pengen dessertnya pakai yang warna lain gitu, coklat. Nah untuk partikel yang supaya agak beda, nggak terlalu monoton, kita dihiasi pakai hologram pelangi ya. Jadi untuk tampilannya itu mungkin kalau pas kena sinar matahari dia akan pelanginya itu warnanya akan berubah gitu, akan timbul gitu. Jadi untuk warna body kayak gitu. Nah kita lanjut ke kap mesin nih. Ini kan tadi yang seperti Om bilang kan semua kayak pintu belakang, pintu bagasi belakang sama kap mesin ini udah dirubah lah. Ini kan kalau Starlet Tunnel kan ngangkat pintunya nggak kayak gini nih Om. Ya itu kebetulan itu biasanya kan standar ya, yang standar ini ya sama idenya juga kita spontanitas ya. Ini hidroliknya itu kalau nggak salah saya pakai hidrolik bagasi belakangnya pintu Suzuki Katana ini tuh. Jadi dirubah, di custom bagian depan itu dari grill dirubah agak ngerusak dikit lah untuk di grill depannya untuk dudukan di aspeknya. Nah untuk model ngangkatnya sendiri kan ini seperti mobil BMW E30 nih kalau nggak salah ngangkat. Tipenya di kayak BMW 30. Kalau untuk mesinnya gimana nih Om? Kebetulan kalau untuk mesin saya cuma main di standaran aja karena larinya gitu kita kosmetik aja ya. Kalau untuk mesin itu repot agak repot juga. Cuman ditambah di tengah itu stabilizer. Cuma kita strut bar aja. Cuma untuk di mesin juga tampilan eksterior luarnya itu paling ya kita hiasin kosmetik aja, warna-warna glitter aja itu yang ditambahin. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan standaran aja gitu, tampilan luarnya aja. Nah kita lanjut, itu kalau depan itu aja sih Om ya, sama mesin itu aja. Nah kita lanjut ke samping kali. Samping nih spion pakai apa Om?
Kalau spion masih ori. Oh, masih ori. Ori standarnya, bawaan Starlet juga. Nah, kalau untuk lampu sorry. Pintu samping ini gimana, Om? Kalau untuk pintu samping kita beli hidroliknya ya, langsung ya yang depan aja ya. Pintu sampingnya itu pakai beli, kita udah banyak mungkin ya sekarang ya. Nah, kalau untuk pintu samping di belakang nih, kebetulan ini yang saya bilang tadi agak lama itu kita settingnya yang perlu lama ini, karena kita nggak beli di toko, di pabrikan ya. Nyeting di bengkel jadinya gitu. Jadi sedikit-sedikit kurang sempurna. Ini yang lama buat nyetingnya ini, handle-nya ini. Ya, mungkin kalau di pintu depan sih udah banyak juga, nggak terlalu banyak sih yang model-model di banyak lah sekarang. Pintu gunting. Cuman yang belakangnya nih jarang ada. Biasa kalau Starlet bukanya dari belakang ke depan, ini dari depan ke belakang nih. Terus apalagi nih Om di bagian samping? Di samping kita paling nutup kaca ya, dimatiin ya kaca yang di belakang. sampingnya itu ya kita matiin, udah di custom juga, yang orinya kita cabut, kita copot, kita pasang lagi yang baru ya, yang baru dipasang. Di paling main di door trimnya ini ya dipasang untuk speaker gini buat kosmetik untuk di audio aja. Nah, untuk kaca filmnya nih Om kayaknya nyerupa nih sama warna body nih. Kaca film cuma pakai yang coklat ya, pakai yang 40 ini. 40%-an lah. 40%-an. Nah, jadi biar kelihatan juga nih dalamnya. Ya, biar kelihatan. Nggak terlalu terang lah. Nggak terlalu terang lah, biar dia bisa nggak buat ngelindungin juga yang di dalam nih. Supaya nggak terlalu kelihatan. Nah, ini di atas kan udah ada sunroof juga nih. Sunroof apa moonroof Om? Moonroof ya ini ya, dapetnya ya. Ini basicnya moonroofnya pakai moonroof apa nih Om? Mobil apa? Itu kebetulan saya juga kurang begitu waktu itu dapatnya itu di bengkel juga ya, ada yang kebetulan kalau nggak salah tuh dapatnya dari pas lagi nyempetin ada yang bongkar BMW, dilepas, akhirnya dicoba di sini aja gitu. Berarti copotan mobil Eropa lah ya. Mobil Eropa juga. Kita lanjut ke kaki-kaki nih, yang ekstrim lah kalau dibilangnya. Soalnya Starlet sih jarang-jarang nih Om ada yang se-ekstrim ini di kaki-kakinya nih. Dari depan dulu deh nih, dari depan yang udah kelihatan kan ini velg sama udah ceper juga nih. Dari per dulu nih, per gimana nih Om per? Kalau per itu kita tetap main di custom ya, main custom nggak coilover, cuma kita dibubut aja. Per juga ya kurang lupa lagi nih berapa lingkaran itu yang dipotong, cuma pas di custom asnya itu tetap masih bisa main. Biasanya kalau main yang standaran dipotong itu kan pasti ciduk-ciduk, cuma ini ibaratnya ceper tapi main nyaman kayak standaran gitu. Cuma kita ya benar-benar harus safety-nya itu nomor satu ya, harus hafal jalan. Harus hafal jalan, mungkin lampu bisa nomor berapa, yang penting harus hafal jalan dulu, karena ya resiko mobil ceper gitulah. Ini kalau boleh tahu Om, pakai harian nggak mobil? Untuk pada saat ini enggak ya, memang karena jalur untuk dilalui itu jalan raya lagi rusak. Kalau kemarin gitu kita pakai harian buat kerja juga dipakai. Nah, kita lanjut nih ke velg nih. Kan kalau untuk orisinil Starlet ini kan lubangnya 4 ya. 4 kali berapa itu Om untuk basicnya nih Starlet? Kalau Starlet itu kan 4 kali 100. Nah, ini kita upgrade pakai VCD-nya Mercy 5112. Nah, kebetulan yang dipakai sekarang itu velg ukuran yang ring 17 ya. Baru berapa hari ini juga lagi. Ya, jadi Omnya ini sering gonta-ganti velg bro. Nanti kita bisa kasih lihat nih velg apa aja nih yang udah pernah dipakai sama si Omnya nih. Nah, untuk speknya nih Om, lebarnya berapa? Kalau untuk lebarnya ini yang depan ring 17, lebarnya 8 in, pakai bannya pakai ukuran 165/45. Untuk yang belakang lebarnya 9 in, bannya pakai 195/50. Nah, untuk pernya Om yang belakang gimana Om? Yang per belakang itu kita pakai kalau nggak salah ini di custom juga dari Starlet kotak ya, bawaan Starlet kotak di custom. Cuma alhamdulillah masih enak dipakainya. Nah, untuk kaki-kaki ada lagi Om? Rem gitu, pengereman?
Enggak, kalau rem kita masih standar, masih bawaan. Soalnya kan mesinnya juga standar ya. Kalau kecuali mesin udah di-upgrade, rem juga harus di-upgrade. Pasti. Oke, kita lanjut ke belakang nih. Kalau belakang yang udah pasti pintu yang udah kelihatan ya. Gimana pintu, Om? Pintu sama aja sebenarnya, itu pintu itu kita lihatnya itu di eksperimen ya. Eksperimen lihat di mobil apa namanya? Yang apa tuh? Mini Cooper. Oh iya, Mini Nah, Cooper. Jadi terinspirasi lah sama Mini itu Cooper. di Mini Cooper. Nah, kebetulan itu waktu pas tempo hari itu di bengkel teman tuh di Bonanza itu kan ada bagasi pintu yang pecah kaca. Nah, itu akhirnya ngobrol panjang, itu gimana kalau gini sharing. Ya akhirnya kayak gitu. Cuma ya mungkin dari segi pengerjaannya, yang saya bilang pengerjaannya lama itu karena dari setting uji coba untuk engselnya ini karena nggak ada di toko diperjualbelikan. Jadi itu yang proses yang bikin lama supaya bisa kebuka semua engselnya, supaya bisa di dalam atau di luar. Lah lumayan cukup lama juga itu. Dan juga normal fungsinya, Om ya. Normal ya fungsinya. Itu tetap kita bukanya pakai hidrolik Suzuki bagasi, Suzuki pintu belakang katana. Nah, kalau untuk belakang apalagi, Om? Lampu belakang nih, lampu belakang. Nah, lampu belakang itu tetap sama kayak yang depan, di custom juga, cuma upgrade-nya itu kita yang belakang itu jadi kalau di setting buat siang juga nyala aja kayak mobil-mobil baru sekarang gitu, cuma Kayak LED ya. nah, LED dari seri semua itu baru jalan semua pakai LED semua, itu di upgrade semua. Cuma batok lampu masih yang orisinil, cuma untuk di mika semuanya itu dirubah. Nah, untuk knalpot pakai apa, Om? Knalpot kita udah naik di header aja 421. Untuk silencernya merek apa, Om? Itu silencer custom juga, sama nggak merek ya, cuma stainless 2 aja gitu ya, panjang di di custom aja. Kita untuk suaranya nanti kita bisa lihat waktu cek startnya aja. Nah, untuk keseluruhan eksteriornya itu aja ya, Om ya. Ada yang ketinggalan nggak nih kira-kira eksteriornya? Eksterior ya, eksterior paling nggak ada juga sih ya. Udah. Nah, jadi kita sekarang masuk ke interior nih. Interiornya juga ekstrim, bro. Jadi nggak cuman luarnya, dalamnya juga lumayan nih. Nah, untuk interior, Om, jangan dulu ke audio, Om. Untuk interior nih, ke setir dulu. Setir udah diganti kan, Om ya? Ya itu setir pakai yang biasa, yang Sparco biasa ya, nggak benar yang oleng Sparco. Untuk habis copot gitu. Oh, iya. Untuk setir berapa inch dong? Itu pakai yang 13. Untuk prosnelling nih, sis knob pakai apa itu? Itu dapat dari custom juga ya, kalau nggak salah itu dapat dari teman juga ya. Itu yang asli saya juga kurang hafal ya mereknya, cuma dapat dari luar aja itu. Itu custom juga. Nah, ini kan kalau kita lihat interiornya warnanya juga udah beda nih. Warnanya coklat ya, Om ya? Iya. Interior. Nah, untuk kulitnya ini pakai bahan apa, Om? Kalau nggak salah ini pakainya MBTech atau Oracle, lupa saya juga nih. Lupa lagi saya nih. Udah Berarti lama antara banget soalnya. antara dua itu aja ya, Om Iya. ya. Ini udah full berarti, Om. Plafon, door trim, jok. Oh, ini dashboard juga dibungkus juga ya. Dibungkus juga. Nah, untuk eksterior itu, nah untuk permusikan nih. Depan dulu nih, Om. Head unit pakai apa nih, Om? Pakai Kenwood DDX4. Nah, di pilarnya juga kan udah ditambahin 3-way, Om ya. Pakai apa tuh, Om? Itu pakai apa ya, 3-way-nya itu ya. Lupa saya nih. Ntar bisa dilihat lah. Yang punyanya saking udah banyak yang ngemodif ini bisa lupa. Oke. Apalagi, Om, untuk permusikan nih, Om? Power, subwoofer, terus yang saya ingat itu pakai sub itu pakai produk PCA, monoblok pakai PCA, terus powernya itu pakai apa ya, lupa saya juga nih. Saking lamanya udah berapa tahun sih lupa nih. Paling terus pakai tambahin apa, sub yang depan juga 2
merek lagi lupa lagi saya juga. Ntar bisa dilihat aja lah. Ya. Nah udah pakai akrilik juga nih Om ya. Ya, akrilik paling akrilik ya dibikin kaca custom ya dalamnya itu ya. Jadi biar kelihatannya di 3 dimensi. Nah untuk interior, kalau mobil ini kan dipakai kontes juga pernah kan Om ya? Kontes ya Udah beberapa dulu kali sering, ya? sering beberapa kali ya istilahnya partisipasi biasanya untuk acara-acara komunitas kita pasti hadir. Nah untuk waktu kontes Om, konsep yang diambil nih Om, waktu kontes apa tuh Om? Biasanya kalau untuk kontes itu yang pernah kita dapat ini kan larinya itu ke apa namanya, bisa larinya itu kalau ibaratnya dibilang itu bisa di ekstrim ya, ekstrim, cuma emang belum begitu sempurna kalau dibilang ekstrim karena masih banyak kekurangannya. Biasanya kalau untuk di kontes itu kan ada masuk kategorinya itu bisa hatchback, otomatis the best Toyota, terus eksterior interior, terus apa lagi ya di racing interior extreme, hatchback sama Toyota aja. Tapi udah beberapa kali kan ini Om dapat podium ini. Ya alhamdulillah sih kebetulan udah beberapa kali ikut partisipasi di komunitas lain gitu, pas tiap acara event tuh pernah di The King, terus the best exterior interior, hatchback, the best Toyota, paling sekitar itu ya, 3 kategori itu aja yang sering dapat. Berarti lumayan banyak juga nih kayaknya pialanya sih Om nih. Nah Om, untuk audio juga kan sering kontes juga audio Om. Kalau untuk audio biasanya itu larinya itu audio itu kebetulan emang untuk khusus di kelas audio kita emang belum pernah. Cuma kalau untuk di komunitas-komunitas gitu udah pernah. Cuma kan kalau ibaratnya kalau untuk komunitas itu kan kalau nggak ada event benar-benar yang diperlombakan kita hanya partisipasi aja. Kalau untuk khusus event gede belum. Cuma paling kerapihan di interior, eksterior aja gitu, itu yang bisa mewakili audio. Nah, jadi untuk dalam historis mobil itu mobil ini yaitu apalagi nih Om di dalam nih Om, di interior nih Om. Interior apalagi ya? Jok. Nanti untuk warna abu-abunya nih kan dipakein aksen abu ini nih. Untuk warna catnya pakai cat apa ini Om? Cat itu kita dulu tuh pakai apa ya lupa. Coba Pernis tuh tetap naik disikan. Kalau cat dukonya itu coklatnya lupa lagi saya. Coklatnya itu lupa lagi. Karpet Om nih pakai karpet apa nih? Karpet biasa aja cuma untuk hiasan di ini paling kita list di pintu itu kita pakai ditambahin patil glitter aja biar ada kelihatan beda aja gitu dipasang. Nah untuk cat itu yang silver itu melindungi juga nggak Om itu? Oh enggak sih, cuma itu buat tampilan aja, buat kosmetik aja sih, buat kosmetik biar enggak apa namanya, biar agak beda aja sama di warna door trim atau yang lainnya. Berarti untuk interior itu aja nih Om? Paling itu aja ya, paling di audio itu paling tambahin anti tower, terus inverter, paling itu aja ya. Nah Om, dengar-dengar ini mobilnya mau diganti nih sama apa nih? Kalau ada yang mau gitu, siapa tahu kan yang lihat ada yang suka nih sama mobilnya kan? Ya kalau misalkan emang ada yang minat nggak apa-apa. Kalau mau tuker sama Avanza dikondisikan, Mas Enia silahkan dikondisikan. Jadi Sesuai aja lah. yang Kita- sepadan lah Om ya. Kebetulan emang ibaratnya mungkin kalau untuk kita mau naik di hobi, kita emang pasti enaknya sih dari bawah. Cuma kebetulan nih pengen nyoba-nyoba yang lain, misalkan ya starter kotak atau apa gitu, nggak apa-apa. Cuma emang lagi kalau misalkan ada yang mau minat silahkan aja gitu. Jadi tinggal paling ini minusnya apa ya, paling tinggal isi kreon aja, surat-surat mah aman semua. Nah jadi bro, siapa tahu nih yang nonton video ini berminat nih sama mobilnya, bisa dihubungin aja nanti nomor si Omnya atau di DM IG-nya. Untuk sosial medianya pegang apa nih Om? Facebook atau IG?
atau kedua-duanya? Facebook sama IG sama pakai akunnya Boim Sutopo Ibrahim. Nanti untuk sosial medianya kita taruh aja nih di bawah sini nih. Bisa ditanya-tanya dulu lah ke si omnya kalau berminat, mau nanya-nanya dulu kan. Oke, udah segitu aja untuk review mobil kali ini ya. Gimana menurut kalian nih mobilnya nih? Kalau yang punya Scarlett sih pasti ngomongnya cakep sih. Ya mungkin memang masih banyak sebenarnya kekurangan. Kalau untuk kita mau naik lagi ke atas itu, kalau bener-bener pengen ekstrim, kelas di ekstrim 100% bisa apa namanya tuh bisa spesial, bener-bener nutupin gitu. Itu harus upgrade-nya lagi banyak sebenarnya sih, PR-nya banyak gitu. Dari harus naik ke Airsus, mesin harus upgrade, dari segi ya pintu-pintu juga semua harus motorized semua. Itu masih banyak sih sebenarnya kalau untuk mau main lagi gitu. Iya. Cuma udah segini aja lah. Ya, siapa tahu ada yang mau ngelanjutin kan ya Om, Ya, tinggal silakan tinggal sharing, tinggal naikin lagi aja gitu dikit-dikit lah. seperti yang Om tadi ngomong kan, tinggal pasang Airsus, pasang motorized, upgrade mesin kalau Nah, bisa. kebetulan emang kalau untuk dari kaki pelek ini sebetulnya kemarin yang sebelum ganti yang Mercy AMG ini kita pakai 5 ring 18, karena kalau ekstrim itu ibaratnya semua harus, nggak boleh, ibaratnya nih kalau kata juri ini harus yang benar-benar ekstrim, yang racing. Jadi nggak boleh pakai yang buat kayak OM. Jadi kalau misalkan emang harus larinya ke ekstrim itu harus racing semua. Jadi nggak boleh pakai bawaan kayak gini kan sekarang mau dipakai harian pakai yang 17. Kalau mau racing lagi upgrade lagi kemarin pakai 18 lebih enak gitu, lebih 18 gitu. Berarti sekarang udah nggak ikut-ikut event lagi nih Om nih. Nah kebetulan nih udah kebentur sama kebutuhan ya sekarang ya. Udah di stop dulu dah. Standby dulu aja deh. Oke ya segitu aja sih ya. Segitu aja nih ngobrol-ngobrol sama owner yang punya saat ini. Mungkin kalau di Bogor ini udah pada tahu kayaknya nih, apalagi yang punya saat mah pasti udah pada kenal lah sama mobil ini. Sama Om Boim juga nih. Ya terima kasih banyak nih Om Boim udah boleh nge-review ya. Kalian jangan lupa support di channel kita dengan cara subscribe, like jika suka dengan mobil ini, komen jika ada yang ditanyakan di mobil ini. Thanks for watching, see you next video.